Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran Quran Hadis di MI atau SD akan menjelaskan tentang konsep materi Quran Hadis di MI atau SD. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Amalia Yulianti, Debbie Fibiola, dan Ulfa Hidayah. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, peran dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Dan yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. A. Pengertian Al-Quran Hadis. Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qiraah yang dapat diartikan sebagai ungkapan atau kalam, firman dan perkataan Allah. Sedangkan hadis berasal dari kata hadasa yang artinya adanya sesuatu setelah tidak adanya, atau sering juga disebut dengan jadid, baru, atau khobar, artinya kabar. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita umatnya dengan jalan mutawatir yang pasti kebenarannya dan yang membacanya bernilai ibadah. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu segala sesuatu baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang kedua adalah peran dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang akan saya bahas dulu adalah peran dan fungsi Al-Quran. Jadi seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Sehingga sudah pasti bahwa Al-Quran ini berarti sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun peran dan fungsinya secara lebih lanjut adalah sebagai berikut. Peran dan fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah adalah dijadikan untuk pedoman ataupun petunjuk bagi penganutnya. Nah, begitu pula dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran ini merupakan petunjuk atau pedoman bagi umat muslim. Nah, sebenarnya ini tidak hanya untuk umat muslim saja, melainkan untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan juga Quran surat Al-Imran ayat 138, "Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'idatul lil muttaqin." Yang artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Peran dan fungsi Al-Quran yang kedua adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit bahwa Al-Quran ini kan merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Sehingga sudah pastilah Al-Quran ini menjadi penyempurna ataupun pembenar atau pengkoreksi dari kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya." Peran dan fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Nah, di sini maksudnya di dalam Al-Quran itu kan terdapat seluruh pokok-pokok ajaran dalam Islam seperti akidah, syariah, dan juga akhlak. Lalu peran dan fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai obat atau penawar.
Nah, jadi seperti yang sudah kita pernah dengar sebelumnya, bahwa Al-Quran itu akan memberikan ketenangan hati ya. Misalnya saat kita itu sedang stres, sedang banyak pikiran, sedang kayak merasa capek atau banyak beban seperti itu. Nah, kita itu bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah. Nanti perlahan-lahan hati kita itu akan menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih longgar, tidak stres lagi, hati menjadi lebih lapang, seperti itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Peran dan fungsi hadis. Al-Quran dan Al-Hadis tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang bersifat global, sedangkan hadis merupakan sumber ajaran untuk menjelaskan keumuman isi dari Al-Quran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi hadis antara lain: 1. Bayan takrir. Bayan takrir merupakan hadis yang berperan menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir berarti menjelaskan suatu perkara yang maknanya samar. Adapun sunnah yang berfungsi bayan tafsir terdiri dari 1. Tafsil al-mujmal. Di sini tafsil al-mujmal merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Yang kedua yaitu tabyin al-mushtarak. Tabyin al-mushtarak menjelaskan ayat Al-Quran yang bermakna ganda. Ruang lingkup Al-Quran dan Hadis. Menurut Permenak nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada madrasah ibtidaiyah meliputi 1. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungan Al-Quran, serta pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui pengalaman dan pembiasaan yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran berupa kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, serta ciri-ciri orang munafik dan amal soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.